Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah. Amma ba'du, para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Melihat perkembangan demi perkembangan dunia internasional ini, kita melihat bahwasanya dunia sedang tidak lagi baik-baik saja. Walaupun ketidakbaikan-baikan saja ini sudah terjadi di masa ribuan tahun yang lalu, bahkan terjadi di masa puluhan ribuan tahun yang lalu, di mana tragedi pertama kali umat manusia melakukan pembunuhan, yaitu yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. Perang terus bergejolak di Timur Tengah dan di beberapa bagian Asia. Kudeta terus melakukan kudeta, perang saudara, konflik internal. Dan alhamdulillah hal tersebut tidak terjadi kepada negara kita dan negara Malaysia. Tetaplah negara kita aman, bebas dari konflik yang terlalu banyak memakan korban nyawa. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini dan Malaysia ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, baik dalam kultur, budaya, sejarah juga masih bersinggungan, saling mengkaitkan, dan juga tentang kesehari-harian, tentang sopan santun. Kita harus mengambil beberapa hal kebaikan-kebaikan di dalam agama seperti yang saya contohkan di video sebelumnya, bahwa untuk mampu menjadi negara maju, Indonesia dan Malaysia ini harus mengambil suatu sistem pendidikan yang betul-betul telah teruji, telah betul mampu, telah terbukti di lapangan bahwasanya sistem tersebut memang betul-betul banyak melahirkan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh intelektual di masa lalu, yang mana harus dipraktekkan juga di masa kini, karena sudah lama praktek-praktek ini tidak dipraktekkan secara betul, secara menyeluruh, secara 100%. Seperti konsep-konsep madrasah di masa lalu. Sehingga negara Indonesia dan Malaysia ini mampu menjadikan negaranya sebagai sebuah negara yang independen dalam pengetahuan. Saat ini kan yang banyak bekerja di komputer itu kan ya orang-orang India, yang banyak menguasai teknologi itu kan ya orang Jepang, yang banyak menguasai ekonomi itu kan ya negara barat ini yang dimotori oleh Amerika pada saat ini. Walaupun Rusia sudah mau mengejar, Cina masih mau mengejar, tapi tetap kedua negara tersebut bukanlah negara adidaya yang terjadi kepada Amerika Serikat. Lebih-lebih pada hari ini, belakangan ini, kalau di Indonesia madrasah itu sudah mendapatkan suntikan, mendapatkan perhatian dari pemerintah Republik Indonesia ini, dan kabarnya juga ada bantuan dana BOS untuk menjalankan program-program sekolah madrasah yang ada di Indonesia ini. Karena bagaimanapun kita tidak bisa berserah diri kepada sistem pendidikan pagi. Bagaimanapun mereka memiliki cara, bagaimanapun mereka memiliki proposal ke depannya, kan, tapi kita tidaklah terlalu berrelevansi, terlalu beradaptasi dengan tradisi-tradisi leluhur kita yang ada. Karena Islam ini dibawa oleh Wali Songo secara besar-besaran. Walaupun sebelum Wali Songo sudah banyak orang-orang yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Sudah di zaman Muawiyah, bahkan dalam suatu riwayat itu, kalau kita baca dalam bukunya Hamka, dalam sejarah umat Islam, sudah ada sejak
Rasulullah SAW, Ali radhiyallahu taala anhu sudah ada umat Islam di muka bumi Indonesia ini, ya kan? Tapi secara penyebaran besar-besaran itu terjadi di masa 1500 tahunan ini, terjadi di masa Wali Songo. Sehingga yang dipraktekkan oleh Wali Songo itu adalah praktek-praktek pendidikan madrasah seperti yang terjadi di masa-masa keemasan Islam dulu, yang melahirkan banyak tokoh-tokoh muslim handal di masa lalu, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Tufail, Ibnu Nafis, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Ini harus dicontoh sistem-sistemnya, bahwa anak muda Indonesia, bahwa anak-anak Malaysia ini harus mampu diberikan targetan-targetan untuk mampu mencapai sesuatu targetan tersebut dengan cara-cara yang visioner dan dengan cara-cara yang cerdas. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan umat ini, bangsa ini, maju tidaknya, mundur tidaknya adalah tanggung jawab penganutnya. Islam maju atau tidak majunya itu tergantung dari penganutnya. Kalau penganutnya itu adalah penganut yang cerdas, bebas dari doktrin-doktrin, tidak terlalu membangga-banggakan tahayul, tidak menjadi budak dari doktrin-doktrin manapun kecuali memang dari langit, maka bisa dipastikan bahwa belenggu-belenggu tersebut mampu diselesaikan, dijalani oleh umat penganut tersebut, sehingga kita tidak mudah dibodohi, sehingga kita tidak mudah ditakut-takuti, karena pada sejatinya manusia itu adalah hayawanun natik, manusia yang makhluk yang merdeka, makhluk yang mampu berpikir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, makhluk yang mampu membangun peradaban. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat banyak berharap sekali bagaimana kedua negara yang tidak terlalu ikut campur, terlalu cawe-cawe dalam konflik-konflik internasional. Maksudnya adalah tidak menjadi negara yang hancur, babak belur seperti negara-negara Timur Tengah. Arab Saudi itu kasusnya adalah dia terlalu kejam terhadap Yaman. Mesir juga terlalu menutup pintu terhadap para pengungsi yang dari Gaza, Palestina. Yordania juga sama, walaupun di sana terdapat sekitar 2 juta pengungsi dari Palestina, di Mesir 2 juta pengungsi dari Palestina ke Yordania, dan sampai sekarang beranak pinak. Tapi mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Gaza dan Israel sampai saat ini. Walaupun kedua negara tersebut adalah negara yang mayoritas Islam. Di Mesir itu ada Al-Azhar, di Yordania itu adalah ada keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Raja Abdullah, dan sampai ke atasnya. Tapi mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang menjadi tugas umat, yang dianggap jadi beban umat seluruh bumi sampai saat ini. Indonesia ini mampu memberikan masukan-masukan, kontribusi melalui para pakar-pakar yang ada di negeri ini, melalui loyalis yang jiwanya penuh dengan sisi-sisi kemanusiaan, moralitas, untuk menjadikan Gaza tersebut sebagai tanah perjuangan yang telah dimerdekakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Indonesia dan Malaysia adalah suatu peradaban, suatu negara yang harusnya nanti memiliki peradaban yang besar, yang nantinya akan menggantikan negara-negara besar yang telah ambruk, seperti Amerika yang hutangnya numpuk di mana-mana, seperti Inggris yang sudah tidak memiliki taring lagi seperti di Perang Dunia I atau Perang Dunia II, Jerman yang sudah mati tenggelam bersama Adolf Hitler, Rusia juga semakin merangkak. Ini adalah tugas kita sebagai penduduk
warga Malaysia atau penduduk warga Indonesia untuk membangkitkan puing-puing yang telah runtuh di masa kerajaan Nusantara di masa lalu. Wallahu a'lam.